dengerin biar kamu nggak salah paham, dengerin. Kok kamu nanya dengerin. terus tapi Lah nggak kamu mau sendiri dijawab? nih dengerin. Ngapain kamu nanya kalau nggak boleh dijawab? Ngapain kamu nanya kalau nggak boleh dijawab? Lo tutup aja, Rom. Tadi Anda sudah sepakat. Tutup aja, Rom. Lu nanya doang nggak mau dijawab. lu tutup aja, Anda sudah Rom. sepakat kan di sini? Malu orang Islam aja lo. Ya, halo. Halo, terima kasih. Ya, halo. Ini topiknya menarik ya. Menarik. Ya. Teman-teman Kristen, tolong direkam ya. Ada yang bisa rekam, tolong rekam. Ini harus cara dong. kita. Iya. Ini bahkan banyak di-live-kan, Pak. Di-live-kan di YouTube ini. Iya. Makanya saya ngajak diskusi sehat. Oke. Iya. Jadi Anda setuju dengan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13? Anda setuju? Ya, menghargai kitab Anda, saya setujui. Oh, menghargai. Jadi Anda setuju? Menurut Anda kitab itu Anda setuju tidak? Anda sendiri setuju atau tidak? Sangat setuju dong. Kami setiap Kristen percaya kitab Kisah Para Rasul adalah tulisan dari Lukas ya. Itu murid Yesus dari salah satu dari 70 murid ke generasi kedua ya. Saya percaya. Iya dong. Nah, sekarang begini, Anda ngerti nggak maksud yang dituliskan di situ? Ya ngerti lah. Ngerti nggak? Oke. Ngerti. Sekarang gini. Kalau Anda boleh bukakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Ini saya sambil menjelaskan ini yang dimaksudkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13 bahwa Yesus adalah hamba Allah ya. Kami percaya itu. Ya, oke. Tolong tampilkan ayatnya Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7 sampai 8. Oke. Ya. Sebentar. Anda sudah setuju ya kalau Yesus adalah hamba Allah ya? Setuju dong, sangat setuju. Setuju. Oke, baik. Ya. Amin. Firman Tuhan itu selalu benar ya. Oke, cakep. Anda setuju. Cakep dong. Iya dong. Iya. Ya begini ya. Sekarang Anda mau bahas mana? Iya. Jangan nyuruh-nyuruh direkam. Ini banyak yang melive-kan di YouTube. Iya. Iya. Saya kan minta Anda tolong bukakan. Kan Anda ada ayatnya di situ ya. Tolong bukakan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 10 sampai 8. Filipi dari pasal 2 ya 6 ayat 6 sampai 8 nanti saya bacakan ya. Ya, silakan. Jadi yang walaupun dalam rupa Allah ya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba ya, dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang saya mau tekankan di ayat 7-nya ini ya. Jadi Yesus itu yang di ayat 6 itu dikatakan setara dengan Allah, tetapi dia tidak menganggap itu sebagai hak milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba ya. Jadi saya percaya ayat Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13 itu benar karena sesuai dengan perkataan Rasul Paulus ini di sini. Anda setuju dong? Anda setuju dong? Haleluya. Jadi jangan diam aja, tolong dijawab ya. Tolong dijawab dong, teman. Ya. Alif, Anda setuju dong dengan ayat Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13? Halo? 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 Kok diam aja? Teman-teman, ini tolong direkam, dipublikasikan. Halo. Iya. Halo. Anda setuju kan kalau Yesus adalah hamba Allah? Betul dong. Kita setuju apa yang tertulis di dalam Alkitab dong. Benar dong? Iya, saya kemute. Iya, terus apa masalahnya dengan Filipi 2 nomor 6? Anda memperkuat kalau Yesus itu adalah hamba Allah. Nah, di situ Anda ngerti nggak? Yesus di ayat 6 disebutkan setara dengan Allah. Mana setara? Baca di ayat 6-nya. Baca ayat 6-nya, Filipi pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
mengalahkan. Amin. Melainkan Amin, telah Tuhan. mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, yang kosong di sini siapa? Yang kosong. Begini ya. Makanya saya yang kosong siapa? Saya mau jelaskan. Anda mau nanya, saya mau boleh jelaskan. Kan di situ dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Saya tanya, yang kosong siapa? Yang isi siapa? Oke, jadi kalau Anda nanya, saya jawab ya. Boleh? Iya, silakan. Saya jawab ya. Iya, jadi kalau bedanya hamba Allah yang lain, para nabi, itu mereka lahir dulu, tumbuh besar, dewasa, baru diutus. Yesus itu sebelum lahir sudah diutus, ya kan? Yesus itu sebelum lahir sudah diutus. Nggak usah kemana-mana. KPR kau bawa ke Filipi. Kau mau bawa kemana lagi? Di sini dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Pertanyaan saya, yang kosong siapa? Yang isi siapa? Katanya mau diskusi sehat, katanya diskusi sehat. Anda jangan loncat kemana-mana. Saya belum selesai kok udah dipotong. Masa begitu sih caranya? Jawab dulu. Anda tiba-tiba ngajak saya ke Filipi. Anda kan ngajak saya ke Filipi. Kok Anda ngajak ke Filipi? Di sini dikatakan sebentar. Dengerin. Kalem dong. Ya saya kalem. Tolong dijawab. Di sini yang kosong siapa? Yesus. Yang kosong siapa? Kosong, mengosongkan dirinya. Iya, mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Sehingga kosong. Yang kosongnya siapa? Begini ya, kalau Anda ngerti kok bahasa begini lagi. Lo boleh nggak saya jawab? Anda kan nanya, saya jawab dong. Anda boleh nggak saya jawab? Yang kosong siapa? Loh, begini ya, kata asli teks itu mengosongkan diri itu dari kata eskenosen. Eskenosen itu artinya dia menganggap, membuat, menjadikan dari apa yang dari kondisi yang sebelumnya tidak seperti itu ya. Jadi dia mengambil rupa seorang hamba ya. Jadi bukannya berarti dia itu menghilangkan keilahiannya. Keilahiannya itu tetap ya, seperti gini ya. Seperti gini gambarannya, saya jelaskan ya biar Anda ngerti ya. Saya pergi ke mana ya? Jadi gini deh, saya gambaran yang sederhananya. Saya mengambil sebuah handphone ya. Saya mengambil handphone. Jadi dari yang tadinya saya nggak punya handphone, saya pegang handphone. Nah, statusnya itu ditambahkan. Statusnya itu ditambahkan loh. Ini namanya status. Di sini sudah dijelaskan. Nih ya. Anda kan bawa ini, nih. Saya ambil aja daripada muter-muter kemana-mana. Di sini dijelaskan juga oleh Matthew Henry Commentary ya. Oke. Di sini kita baca ya. Di sini, ini kitab Anda sendiri. Mari kita lihat ya. Jelas, contoh bagaimana di sini keadaan Yesus. Bacakan. Ya sebentar, saya siapkan dulu. Kalau Anda nyela saya nggak perlu bilang sebentar ya. Tapi kalau saya nyela Anda bilang sebentar ya. Kita lihat. Iya, saya tanya, yang kosong di situ siapa? Kan keilahiannya kosong. Kan keilahiannya kosong. Yang ada hamba. Kan saya ya udah sekarang begini. Di situ dikatakan keilahiannya kosong. Yang ada kan hamba, bener nggak? Bukan. Enggak gitu. Yang kosong siapa di situ yang kosong? Perhatikan. Teksnya tidak. Walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan. Jadi statusnya dari kesetaraannya dia mengosongkan. Nah, kata ini saya tadi sudah jelaskan. Jadi dia menambahkan status. Ya. Ya, saya kan udah jelaskan. Anda belum paham ya? Anda belum paham.
Kayaknya Anda ini kalau saya udah menjelaskan, saya udah 2 kali menjelaskan ya. Itu udah 2 kali menjelaskan. Harusnya Anda paham. Jadi bukannya kosong dari awal. Bukannya kosong dari awal ya. Awalnya, Ya Allah. Ini penjelasannya sedikit ya. Nih, yang saya bilang tadi, daripada saya diajak muter-muter. Filipi 2 nomor 6. Kamu yang nanyanya muter-muter gimana sih? Loh, Anda kan sendiri yang bawa saya ke sini. Nih, kan penjelasan. Nih, kan iya, enggak ketemu. Nih, kita baca ya. Keadaannya, oke, keadaannya yang direndahkan. Ini keadaannya direndahkan. Kristus tidak hanya mengambil rupa dalam keadaan seorang manusia, tetapi juga rupa seorang hamba, yaitu manusia yang hina. Kristus bukan hanya hamba Allah. Haleluya atas kebenaran. Ya, ini Yesus. Ini Tuhanmu kan? Benar. Ya ini dengerin. Nah, Anda setuju Kristus bukan hanya hamba Allah yang sudah dipilih oleh Allah. Nah, siapa yang dipilih? Yesus sebagai hamba Allah yang hina. Setuju dong? Nah, dipilih oleh Allah. Diam dulu, lagi saya baca. Diam dulu. Melainkan juga datang untuk melayani manusia, oke? Dan hidup di antara mereka sebagai seorang yang melayani di dalam keadaan hina dan rendah. Orang yang akan menyangka bahwa Yesus adalah manusia, tentulah ia akan menjadi seorang pangeran dan seterusnya dijelaskan. Saya tanya dulu ya. Saya menyangkal ayat itu, saya menyangkal pernyataan dari Matthew Henry, saya menyangkal tafsiran Matthew Henry enggak? Kan saya bilang dia manusia yang hina kan? Dia manusia kan? Seorang hamba manusia yang hina. Dengar dong. Dia seorang manusia hamba yang hina, dia Tuhan atau bukan? Saya jawab boleh? Saya jawab boleh? Atau saya teruskan lagi bacaannya biar kamu nggak salah paham. Anda nanya, saya teruskan belum bacaannya jawab. Ya. Oke, saya teruskan bacaannya. Enggak. Nah, dengerin biar kamu nggak salah paham. Dengerin. Kok kamu nanya terus tapi Lah nggak kamu mau sendiri dijawab? Nih, dengerin. Ngapain kamu nanya kalau nggak boleh dijawab? Ngapain kamu nanya kalau nggak boleh dijawab? Lo tutup aja. Tadi Anda sudah sepakat. Aja lu nanya doang nggak mau dijawab. lu tutup aja. Anda sudah sepakat kan di sini? Orang Islam aja lu. Ini dengerin ya. Di sini dikatakan kawan-kawan, Yesus, Anda benar nggak tadi bilang tidak ada yang ditolak, benar nggak? Betul. Benar nggak? Nah, mari kita baca. Nih, Yesus dibesarkan secara sederhana. Betul. Mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai mungkin ya. Mungkin turut. Ya, ini pekerjaannya. Turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Mungkin. Iya, dia mengikuti pekerjaan ayahnya. Saya tanya. Dengerin dulu, jangan tanya dulu. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat sederhana, rendah. Seluruh hidupnya adalah yang sangat rendah. Haleluya. Hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Betul sekali. Kamu setuju? Hidup dari sedekah. Ya, kamu bilang hidup dari sedekah. Siapa yang memberi sedekah kepada dia? Siapa yang memberi sedekah? Ini hidup dari sedekah dijelaskan. Itu ini namanya. Dijelaskan. Iya, saya tanya. Ayo. Saya tanya. Anda tidak menolak kan? Anda tidak menolak kan? Saya tanya. Saya tanya. Anda bawa Filipi 2 nomor 6. Saya boleh tanya. Makanya Anda tadi tidak ada yang ditolak. Tidak ada yang ditolak dari penjelasan Matthew Henry. Anda sepakat. Makanya kalau Anda sepakat, Masya Allah kaget. Barakallah. Nah, Anda sepakat. Kalau Anda sepakat, di sini Anda harus sepakat nih. Coba, hina kali ini. Ini yang saya tanya, ini Tuhan atau bukan? Yesus dibesarkan secara sederhana.
Nah, di sini mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Yang dianggap sebagai ayahnya, ini pekerjaannya mungkin ini ya. Terus lalu baru ini titik, oke? Nah, baru pembahasan berikutnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat jadi saya rendah, hina, miskin, gitu. dan nista. Kamu Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidupnya dari sedekah. Seorang Jadi yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ini kan diskusi sehat, kok gue dimut terus? Ya kamu ngomong terus. Sehat. Enggak, kamu yang ngomong terus dari tadi. Kamu yang ngomong terus dari tadi. Coba sebentar, saya periksa ya kata-katanya. Anda kan yang ngajak ke sini. Loh ya, iya, Filipi 2 nomor 6 kan? Loh iya, saya jelaskan ya. Boleh saya jelaskan? Boleh enggak saya jelaskan? Kamu nanya terus, boleh enggak saya jelaskan? Apa yang mau dijelaskan lagi tadi? Oh, boleh, tolong diam dulu ya, boleh? Tolong diam dulu ya, oke? Ya, jangan kemana-mana. Tadi KPR 3:13, kamu bawa ke Filipi. Sekarang Filipi, jangan kau loncat lagi. Iya, kan belum dijelaskan. Kan belum dijelaskan ya. Jadi sesuai dengan ayat ini ya, penjelasan ini ya. Yesus hidupnya apa? Nista, hina, dan hidupnya dari sedekah. Silakan. Iya, boleh diam dulu ya. Jadi di situ ada kata mungkin. Itu tidak dituliskan pasti. Dia nggak mengatakan itu adalah sebuah kepastian. Ini namanya komentari yang mengatakan kemungkinan. Nah, saya tanya, kalau Yesus hidup dari sedekah, sedekah siapa yang memberikan sedekah dia? Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Kalau ada gua potong yang mungkin sekarang. Di situ. Anda ini nggak paham berarti. Anda nggak paham. Kamu nggak paham. Yang mungkin itu adalah mengerjakan. Nih. Makanya saya bilang, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya, titik. Lah iya, kan sudah dijelaskan. Lah iya, yang mungkin itu adalah mengerjakan pekerjaan ayahnya, jadi tukang kayu. Enggak, begini ya. Kamu harus tahu. Kok enggak? Boleh dijelasin nggak? Nggak boleh dijelasin. Jadi kamu nanya terus tapi nggak boleh dijelasin ya. Oh, ini penjelasan. Apa yang mau dijelasin lagi? Iya, salah. Ya, makanya begini, saya jelasin boleh? Ini kan banyak viewer yang mendengarkan ya. Jadi saya bilang ya. Apa yang mau kau tanggapi? Kalau Yesus di dalam Markus pasal 6 ayat 3 itu dia disebut sebagai tukang kayu karena pada saat itu Yusuf bapaknya ini secara hukum Yahudi itu dia sudah meninggal, maka profesi orang tua itu selalu langsung diwariskan kepada anaknya. Walaupun dalam kesehariannya kita tidak pernah mendengarkan bahwa Yesus itu memahat, dia itu mengukir atau apa, membuat meja atau apa, kita tidak pernah mendengar cerita itu. Tetapi memang profesi orang tua langsung turun kepada anak menurut tradisi Yahudi. Ya, jadi kalau dikatakan Yesus di situ melakukan pekerjaan orang tuanya, itu saya tanya, dia kapan dikatakan Yesus dia lagi motong kayu, Yesus lagi membuat meja, Yesus lagi membuat perkakas atau apa gitu. Ya? Saya tanya di mana ada ayatnya mengatakan begitu? Kalau ada, gua potong titik sekarang, ya, ayo dong, buktikan. Oke. Makanya kamu makanya kan di situ ayatnya komentarinya mengatakan itu kemungkinan. Kamu nanya gimana sih? Itu kemungkinan. Ya, coba tunjukin di mana ayatnya Yesus lagi membuat meja, Yesus lagi membuat lemari, Yesus lagi motong kayu. Ya, mana? Tunjukin ada. Kalau ada gua potong titik sekarang. Ayo. Nah, justru itu dengerin makanya. Dengerin. Kamu katanya nanya juga, mau saya jawab. Saya dengerin. Lah, makanya di sini dijelaskan kenapa Bible Anda tidak menjelaskan usia Yesus dari 13 tahun sampai 29 menggunakan kata mungkin. Makanya di sini mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Itu mungkinnya. Kenapa tidak mencatat secara detail? Betul. Nah, itu sudah titik ya. Nih, ini titik ya. Ini ayahnya titik. Baru pembahasan berikutnya. Seluruh hidupnya
adalah hidup yang sangat rendah. Betul. Ya kan? Nah, hidupnya yang sangat rendah, apalagi hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidupnya dari sedekah. Jadi Yesus itu selama dia hidup, dia hina, dia nista, dia miskin, hidupnya dari sedekah. Begini, saya boleh Ya jelaskan? kan? Saya boleh jelaskan? Udah saya jelas. boleh jelaskan. Oh iya, apalagi udah jelas. Dijelaskan? Ya udah, kalau udah jelas ditutup ya. Kita bahas yang lain. Tadi yang dibahas. Ya udah. Ini yang kau tuhankan kan? Ini yang kau sembah kan? Bukan begini ya. Ya kembali ke poin. Kalau sudah jelas bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, bahkan dia hidupnya dari sedekah orang, inilah yang kau sembah, inilah yang kau tuhankan. Bener. Saya jelaskan boleh? Saya jelaskan boleh? Ya, boleh nggak? Boleh ya. Diskusinya biar sehat ya. Ini biar namamu itu dikenal sama orang-orang bahwa kamu itu seorang Islam yang baik ya. Seorang Islam yang baik, yang sopan ya, bener ya. Udah. Oh, kamu nggak mau tadi Anda kejang-kejang, saya turunin. Oh, enggak, saya nggak turun. Kapan saya diturunin? Saya belum naik. Saya baru naik sekarang ini loh. Ya. Kamu kenal saya nggak? Saya baru beberapa hari yang lalu itu debat sama si Nandar. Nandar gue bikin mencret, ya. Kamu tahu nggak? Coba cari deh itu videonya ya. Sebentar Bang. Sebentar, izin. Gini, Anda follower aja baru 3.000, sementara follower saya udah 14.000. Followernya Alif. Tolong ya, followernya Alif, kalian denger, ini aku bikin dia mencret sekarang. Oke, sekarang gini ya, aku jelasin. Kau bilang biar kamu terkenal katanya. Lah, aku lihat followermu aja cuma 3.000. Oh iya, memang. Karena aku baru bikin akun ini. Lah, bagaimana? Follower 14.000 dibilang di bawah terkenalnya dari 3.000. Lu tahu Daud lawan Goliat siapa yang menang? Lu tahu Daud lawan Goliat siapa yang menang? Loh, kok jadi kemana-mana? Anda ini lucu. Ini tentang terkenal. Ini kan terkenal katanya. Lah, saya lihat barusan followermu aja baru 3.000. Iya, memang. Bagaimana orang follower 3.000 mengatakan yang 14.000 disuruh terkenal? Ini kan lucu. Bener. Oh iya, bener. Gini ya, bro ya. Dengar ya. Kamu kalau mau Bang Tenar ngomong, jangan malah playing victim. Lu nggak tahu, lu tanya Rifa siapa. Lah kalau udah tenar ngapain di followermu 3.000? Ya? Oh, lu tanya sama Juma siapa Charlie Lee. Lu tanya sama ya, Kores siapa Charlie Lee ya. Oke. Sekarang begini gue jelasin ya. Boleh nggak dijelasin ya? Saya mau menjelaskan tadi itu adalah komentari. Komentari boleh menanggapi apa aja. Tapi di situ dikatakan Yesus tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Itu peristiwa waktu dia baru dilahirkan, bukan waktu dia tumbuh besar. Oh iya gitu. Jadi waktu Yesus baru dilahirkan, dia itu tidak punya tempat untuk dilahirkan. Makanya dia dilahirkan di kandang domba. Tetapi setelah dia dewasa, bukan berarti dia tidak punya tempat tinggal. Ya, kita buka pasal di Lukas pasal 2 dari ayat ke yang terakhir ya. Jadi waktu setelah Yesus itu pergi ke Yerusalem, ya, Lukas pasal 2 saya tunjukin ya. Di ayat yang terakhir ya, dan ayat 52 ya, Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat. Ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi dia hidup di Nazaret, dia itu punya tempat tinggal di Nazaret ya. Bukan dia tidak punya tempat untuk beristirahat, tempat tinggal, nggak punya, bukan. Ya, dia punya tempat tinggal di Nazaret. Tetapi namanya yang dimaksudkan Matthew Henry ya tentang dia tidak punya tempat meletakkan kepalanya itu waktu dia dilahirkan. Paham? Waktu dia dilahirkan. Sebentar. Enggak. Ya, Kita buka. Apakah itu dugaanmu itu benar? Kita buka. Nggak apa-apa. Kita buka. Benar atau tidak? Ya, kayaknya Charlie Lee setauku dia senior loh, tapi ternyata Bible-nya nggak pernah dibaca. Salah kamu. Nah,
Mari kita buka. Ini ketika dia dilahirkan atau dia sudah keliling kota? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai tempat, mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, siapa di sini? Siapa di sini? Siapa di sini? Nah, saya yang tidak punya bantal siapa di sini? Gini. Kenapa menghibur diri? Kamu sering-sering aja posting ayat Alkitab ya, biar banyak orang. Jawab dulu siapa di sini? Teman-teman kamu, follower kamu baca itu Alkitab ya. Ya, jadi kamu Justru Matthew Henry menjelaskan, memaparkan dia apa? Ini Yesus sendiri yang bilang. Begini. Dia tuh nggak punya tempat tinggal, bantal aja nggak punya, makanya hidupnya dari sedekah. Ya, oke. Gua nggak maksa lu untuk percaya, terserah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas. Bukan. Ini yang berkata ini siapa? Saya tanya. Begini ya. Kau tadi kan mengasumsikan waktu lahir, padahal itu nggak tepat. Lah ini di sini siapa? Lah, sekarang di sini siapa yang bilang ini? Ini siapa yang bilang? Begini. Oke, boleh saya jawab? Boleh saya? Saya Matius 8, Matius 8:20. Ini siapa di sini? Iya, jawab ini ya. Kamu jawab, silakan. Iya, jangan dipotong terus dong ya. Jangan. Ya enggak, silakan jawab, silakan. Jadi tunjukkan akhlakmu yang mulia sebagai seorang muslim ya. Hormati kalau orang berbicara ya. Jadi saya udah jelaskan tadi di dalam Lukas pasal 2 ayat 51, dia itu pulang ke Nazaret, dia punya tempat tinggal. Masa di tempat tinggalnya dia nggak punya bantal, dia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Coba dong, otaknya dipakai, ya. Jangan ditaruh di pantat terus, gitu, ya. Oke? Ya, gini. Itu waktu lahir. Nah, setelah Yesus keliling berdakwah. Bukan. Ini siapa ini? Ini siapa dan kapan peristiwanya ini? Ini Yesus ketika dia usia 33 tahun, 30 tahun ke atas atau bukan? Begini, di Lukas pasal 2 ayat 51 itu Yesus umur 12 tahun. Itu waktu dia baru lahir. 12 tahun, bukan baru lahir. 12 tahun. Nah, siapa yang ngasuh? 12 tahun. Ya, bukan baru lahir. Dia pulang ke Nazaret. 12 tahun diasuh. Lalu 17 tahun menghilang, 30 tahun melakukan perjalanan. Nah, bagaimana kisah hidupnya? Kata dia apa? Ini dramatisir sekali nih. Sampai dia berpuisi. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kamu tahu Yesus berkata itu tentang kapan? Ada nggak disebutkan periodenya kapan? Itu waktu dia lahir. Justru ini lagi perjalanan dia berdakwah ini. Makanya dia mengajak pengikutnya gitu loh. Oke. Ini dia nggak punya rumah. Makanya kan Yesus ketika ditanya oleh muridnya semua apa bilang? Suruh dijual seluruh harta, ikut sama Yesus, nggak punya rumah. Loh iya. Nah, bahkan di sini ini dijelaskan nih. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan ayahku. Nah, ini diajak pergi meninggalkan harta semuanya ini. Tetapi Yesus berkata, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Ini kata Yesus, orang mati itu suruh dikuburin, yang nguburinnya orang mati. Udah kamu ikut saya aja, nggak usah bawa apa-apa. Karena Yesus juga memang nggak punya bantal gitu loh. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Saya buktikan kamu salah ya. Di dalam pesta pernikahan di Kana, di dalam Yohanes pasal 2 ya. Di situ dikisahkan ibunya Yesus itu Maria, dia membantu di rumah yang mengadakan pesta. Dan mereka itu melakukan pesta, dan terus si ibunya Yesus, si Maria ini, dia bilang mereka kehabisan anggur. Yesus mengubah air menjadi anggur di rumah pesta itu. Itu lagi pesta loh.
menghadirkan anggur loh, ya. Banyak orang di situ, dan menurut tradisi Yahudi Ya, mereka itu makin pesta digeser 7. terus pembahasannya, Bang Charlie. Belum selesai, jangan dipotong dong. Anda tunjukkan akhlak kamu sebagai muslim yang baik dong, ya. Bukan Oke, motong. benar. Boleh saya selesaikan? Boleh saya selesaikan? Silakan. Maksudnya pembahasannya makin jauh. Silakan. Enggak, makanya ini saya membantah kamu tentang tuduhan Yesus tidak punya tempat tinggal. Saya bilang waktu di dalam pesta perkawinan di Kana, dia pun melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Emang apa susahnya kalau dia pengen punya bantal yang empuk? Coba tolong dibaca Yohanes pasal 2-nya. Yohanes pasal 2 itu dia mengubah air menjadi anggur, dan orang-orang bilang katanya, wah kalian menyimpan anggur yang terbaik sepanjang masa. Hah? Kamu pikir dong, kalau Yesus mau, apa susahnya? Ya, sekarang begini ya, pokoknya kita jangan sampai pembahasannya menjauh. Kita balik ke topik. Makanya ngapain kau jauhkan ke situ? Saya bilang tadi. Makanya saya balik ke topik ya. Saya mau bahas yang tadi tentang Yesus itu disembah. Ya, saya bahas itu boleh? Kan kamu bilang yang menyembah dia itu Yesus hamba Allah. Yesus kan hamba Allah. Kamu setuju nggak? Yesus. Kamu setuju dong? Kamu mengimani itu ya, dong? Ini sebentar, pelan-pelan. Jangan loncat dulu dari nih. Jadi Yesus itu kan adalah ya, kawan-kawan, ternyata saya sudah nunggu 48 menit gak dinaik-naikkan.